Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap perkembangan moral siswa. Nah, perkembangan moral siswa merupakan bagian penting dari proses tumbuh kembang anak yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Lingkungan sosial mencangkup keluarga, sekolah, teman sebaya, serta masyarakat luas. Melalui interaksi dalam lingkungan-lingkungan ini, siswa membentuk pemahaman mengenai apa yang dianggap benar dan salah, baik dan buruk, serta nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ada juga menurut para ahli perkembangan seperti Jean Piaget, Erik Erikson, Laurent Colbert, dan Elizabeth Harlock menjelaskan bahwa molaritas tidak berkembang secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan yang dipengaruhi oleh pengalaman dan interaksi sosial. Biar lebih rinci penjelasannya, yang pertama itu menurut Jean Piaget, perkembangan moral berdasarkan interaksi sosial. Piaget membagi perkembangan moral menjadi dua tahap utama, yaitu moral heteronom yang dari usia 5-10 tahun. Anak memandang aturan sebagai hal yang tetap dan tidak dapat diubah. Aturan berasal dari otoritas eksternal seperti orang tua atau guru. Dan yang kedua itu moral otonom dari usia 10 tahun ke atas. Nah, di sini anak mulai menyadari bahwa aturan bisa dibentuk melalui kesepakatan bersama dan niat dibalik suatu tindakan menjadi lebih penting dan daripada hasilnya. Peran lingkungan sosialnya menurut Piaget, interaksi dengan teman sebaya sangat penting untuk berpindah dan bermoral heteronom ke moral otonom melalui kerjasama, perdebatan, dan penyelesaian konflik. Anak belajar tentang keadilan, tanggung jawab, dan saling menghargai. Contohnya, seorang siswa SD yang sering berdiskusi dalam kelompok belajar akan lebih mudah memahami bahwa aturan dibuat untuk kebaikan bersama dan bisa berubah sesuai kesepakatan kelompok. Yang kedua itu menurut Erik Erikson, moralitas sebagai bagian dari identitas diri. Erikson melihat perkembangan moral sebagai bagian dari perkembangan identitas sosial dan pribadi seseorang. Tahap yang relevan bagi siswa antara usia SD hingga remaja adalah yang pertama itu industry inferiority. Dari umur 6-12 tahun, anak merasa percaya diri dan berharga jika berhasil dalam tugas-tugas sosial dan akademik. Yang kedua itu identity atau role compassion atau remaja. Remaja mencari identitas diri dan mulai menyusun sistem nilai yang menjadi pedoman moral pribadinya. Peran lingkungan sosialnya di sini lingkungan sosial yang inklusif dan suportif mendorong anak untuk mencoba gagal dan belajar kembali. Lingkungan juga membantu siswa menemukan jati diri moral mereka melalui kegiatan sosial seperti organisasi, diskusi kelompok, dan kegiatan keagamaan. Contohnya itu remaja yang aktif di OSIS atau kegiatan sosial sekolah cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi karena mereka belajar memikirkan kepentingan banyak orang. Yang ketiga itu menurut Laurent Colbert, tahapan moral berdasarkan penalaran. Colbert mengembangkan 3 tingkat perkembangan moral masing-masing dengan 2 tahap. Yang pertama itu prakonvensional, moralitas ditentukan oleh hukuman dan imbalan. Yang kedua itu konvensional, moralitas didasarkan pada norma sosial dan kepatuhan terhadap aturan. Yang ketiga itu pasca konvensional, moralitas ditentukan oleh prinsip etis universal dan kesadaran individu. Di sini juga ada peran lingkungan sosial. Peran lingkungan sosialnya ini diskusi moral yang melibatkan dilema nyata serta adanya figur teladan di lingkungan sekolah dan rumah dapat membantu siswa naik ke tahap moral yang lebih tinggi. Contohnya itu seorang siswa yang diajak berdiskusi tentang keadilan dalam pembagian tugas kelompok mungkin akan mulai memahami pentingnya berbagai beban kerja secara adil, bukan hanya untuk mendapatkan nilai baik tapi karena itu benar secara moral. Yang keempat itu Elizabeth Harlock, belajar moral dari lingkungan. Harlock menekankan pentingnya proses pembelajaran sosial dalam pembentukan moral anak. Menurutnya itu anak belajar melalui yang pertama itu modeling, meniru perilaku orang dewasa dan teman sebayanya. Yang kedua itu reinforcement, menerima pujian atau hukuman sebagai bentuk penguatan nilai-nilai moral.
Yang ketiga itu identifikasi. Anak menginternalisasi nilai-nilai dari tokoh yang dikaguminya. Peran lingkungan sosial ini, keluarga dan guru menjadi role model utama. Teman sebaya juga berperan dalam membentuk norma dan kebiasaan moral sehari-hari. Contohnya, anak yang terbiasa melihat orang tuanya membantu tetangga tanpa pamrih cenderung tumbuh menjadi individu yang peduli dan empati terhadap sesama. Kesimpulan dari materi ini, lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan moral siswa melalui interaksi sehari-hari dengan orang di sekitarnya. Siswa belajar nilai-nilai kehidupan, membentuk prinsip, dan mengembangkan empati secara tanggung jawab. Proses ini membutuhkan waktu, keteladanan, dan keterlibatan aktif dari semua pihak seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebelum saya akhiri, di sini saya akan memberikan kuis atau pertanyaan dari materi yang saya bahas tadi. Nah, di sini ada 5 pertanyaan tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap perkembangan moral siswa. Silakan dijawab teman-teman. Selamat menjawab.